Lalu, untuk orang itu kita pakai apa? Masuk menggalaku. Tunjukkan padaku permati Ki Ageng Linggarjati. Tali ijuk, daun kelor, talas busuk. Om danyang danyang hom, abdi kegelapan. Tunjukkan padaku permati Ki Ageng Linggarjati. Tunjukkan padaku permati. Om danyang danyang hom. Peluru emas. Ternyata permati Ki Ageng Linggarjati peluru emas. Jadi kalau Kapten ingin membunuh Kiai Ageng Linggarjati, itu harus menggunakan peluru emas, Kapten. Nih, saya tidak punya peluru emas. Kapten bisa membuatnya. Mana ada pabrik yang bisa bikin peluru emas? Kalaupun saya minta, pasti tidak akan disetujui oleh governor di Batavia. Kalaupun disetujui, tidak ada yang bisa bikin di sini. Saya harus pergi ke Nederland, pesan dari sana, dan itu perlu waktu lama. 2 tahun. Bagaimana, Guru? Peluru biasa disebut dengan sepuan emas. Nah, kalau itu mudah, saya bisa minta tolong teman saya yang punya toko emas. Bukan begitu, Tuan. Peluru emas yang dipakai untuk membunuh orang yang punya ilmu kebal tidak bisa disepuh sembarangan. Dia harus disepuh oleh orang yang memiliki ilmu kesaktian. Ya. Malampir orang sakti. Saya tidak bisa, Tuan. Karena Ki Ageng Linggarjati dibantu oleh kekuatan langit. Jadi, peluru itu harus disepuh oleh orang yang punya ilmu kesaktian, ilmu langit. Pak Sumenggalaku, tunjukkan padaku siapa orang yang memiliki ilmu langit itu dan yang bisa membuat peluru emas. Jakawardhana. Ya. Jakawardhana? Iya. Kemana Sembara? Kenapa dia belum datang juga? Apa mungkin terjadi sesuatu padanya? Aji! Ayo! Sir! Sir! Bara! Aku kangen sama kamu, Ji. Aku juga. Ayo Bara, sir. Ayo. Bagus, Tuan. Bagus. Tuan harus bisa membujuk putri Tuan supaya mau mempengaruhi Jakawardhana. Dengan begitu, Kiai Ageng dan anak-anaknya cepat binasa. Tidak, Papi. Kira tidak bisa melakukan itu pada Jaka. Kamu harus mengerti keselamatan Papi, Karen. Orang itu sakti tidak main-main. Seorang manusia yang punya ilmu kebal. Papi tembak pakai pistol berulang kali tapi tidak mempan. Sayang, orang hebat seperti itu bergabung dengan pemberontak. Dia benci sekali dengan Papi. Kalau begitu Papi tidak usah kemana-mana. Tidak mungkin, Karen. Tugas Papi adalah menyingkirkan orang-orang siapa saja yang menentang kita. Supaya kepentingan perdagangan Nederland di negeri Jawa ini bisa berjalan dengan lancar. Tidak ada gangguan sedikit pun. Kalau Papi gagal, Papi bisa dipecat. Papi harus pulang ke Nederland. Tapi kalau Papi berhasil, kita semua bisa senang. Dan Papi yakin, kamu juga pasti makin senang. Kalau orang itu tidak bisa disingkirkan, tidak apa. Asal orang itu tidak mengganggu Papi. Tapi bagaimana mungkin
Papi bisa selamat dari ancaman orang tersebut kalau Papi tidak punya senjata yang bisa melindungi Papi dari orang seperti itu. Jadi maksud Papi hanya untuk melindungi diri? Betul itu. Kalau memang hanya untuk menjaga diri, untuk apa Papi harus tahu kelemahan orang itu? Papi harus punya senjata yang bisa melukai orang itu. Kalau dia tahu Papi punya senjata yang bisa melukai dia, dia tidak akan berani macam-macam lagi pada Papi. Dia tidak akan mengganggu Papi lagi. Jadi, semua bisa berjalan dengan beres. Nah, kamu coba bicarakan dengan Jakawardhana. Sebab Papi yakin Jakawardhana adalah murid kesayangan orang itu. Dan dia tahu apa kelemahan gurunya itu. Ya. Baik Papi. Tapi kalau Karen gagal, Papi jangan gusar. Gimana Panji, Bu? Ampun Kanjeng, Den Panji pergi dari subuh, katanya mau mencari Den Ayu Laras. Kenapa Mbok tidak menahannya? Panji itu sedang sakit, Bu. Maaf Kanjeng, saya sudah mencegahnya, tapi Den Panji tetap pergi. Anak itu memang keras kepala. Hatur sembah Kanjeng. Ada apa? Hamba membawa pesan dari Ki Mandaraka agar Kanjeng Surotani memeriksa tempat kejadian pembantaian pasukan Mataram yang membawa persenjataan. Siapa yang sudah berani membangkang dengan membunuh prajurit-prajurit Mataram? Baiklah. Aku akan menangani masalah ini. Seniko Kanjeng. Kematian yang tidak wajar. Kira-kira siapa yang sudah membantai mereka di Kanjeng? Apa mungkin pihak Belanda? Bukankah akhir-akhir ini Belanda dan antek-anteknya selalu membuat ulah di wilayah Mataram? Aku rasa ini bukanlah perbuatan dari manusia biasa. Lihatlah. Luka-luka mereka tidak wajar. Sangat mungkin mereka dibantai oleh makhluk siluman. Iya benar di Kanjeng. Coba perhatikan baik-baik. Di tubuh mereka terdapat gigitan dan juga cakaran. Dan tubuhnya terlihat gosong, padahal mereka baru saja tewas. Siluman mana lagi yang sangat keji membunuh para prajurit? Malampir. Bisa jadi ini ulah salah satu parewangan yang diutus oleh Malampir.